Pernahkah Anda menanam kentang dengan susah payah, berharap mendapatkan panen yang melimpah, tetapi saat digali, Anda hanya menemukan kentang seukuran kelereng? Atau mungkin Anda sudah mengikuti semua saran di internet, tetapi hasilnya tetap mengecewakan? Nah, bersiaplah, karena hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang akan mengubah cara Anda berkebun untuk selamanya. Topik kita hari ini adalah rahasia tersembunyi dalam menanam kentang yang akan membuat panen Anda benar-benar meledak ruah. Saya berjanji, setelah Anda menonton video ini sampai selesai, Anda akan mengetahui trik luar biasa yang bahkan tidak ingin dibagikan oleh perusahaan pupuk besar kepada Anda. Faktanya, cara tradisional yang selama ini diajarkan kepada kita dari generasi ke generasi ternyata adalah alasan utama mengapa panen kentang kita sering gagal total. Ya, Anda tidak salah dengar. Kita selama ini mungkin melakukan kesalahan secara berjamaah. Jadi, apakah Anda siap untuk menantang semua hal yang Anda ketahui tentang bertani? Beritahu saya di kolom komentar sekarang juga. Apakah Anda tim yang suka menggali tanah dalam-dalam? Atau tim yang suka menanam di permukaan? Mari kita mulai mengungkap rahasia besarnya. Sebelum kita masuk ke rahasia utamanya, mari kita mundur sejenak untuk memahami dari mana tanaman luar biasa ini berasal. Kentang pertama kali dibudidayakan oleh suku Inca di pegunungan Andes ribuan tahun yang lalu. Mereka tumbuh di tanah yang gembur, berbatu, dan memiliki iklim yang sejuk. Ketika orang Eropa pertama kali membawa kentang ke benua mereka, banyak yang menolak memakannya karena dianggap beracun dan bentuknya yang aneh. Namun seiring berjalannya waktu, kentang menjadi salah satu makanan pokok paling penting di seluruh dunia. Masalahnya adalah, seiring dengan modernisasi pertanian, kita mulai menciptakan metode penanaman industri yang sangat bergantung pada traktor besar, bahan kimia keras, dan penggalian tanah yang sangat agresif. Kita benar-benar melupakan bagaimana cara kentang tumbuh secara alami di habitat aslinya. Tanaman ini sebenarnya sangat tangguh dan menyukai kesederhanaan. Dengan memahami latar belakang aslinya ini, kita akan segera melihat mengapa metode modern seringkali gagal di kebun skala kecil, dan mengapa kembali ke prinsip alami tertentu adalah kunci untuk mendapatkan panen yang benar-benar luar biasa besarnya. Mari kita mulai dengan membongkar mitos terbesar dan paling melelahkan pertama. Banyak orang percaya bahwa menanam kentang itu membutuhkan tenaga ekstra untuk menggali parit yang sangat dalam di tanah. Mitos ini mengatakan bahwa semakin dalam Anda mengubur benih kentang, maka akan semakin banyak umbi yang Anda dapatkan. Ini adalah kesalahpahaman yang sangat fatal. Kenyataannya, menggali parit dalam hanya akan membuat Anda kelelahan dan justru bisa menghambat pertumbuhan tunas kentang. Tanah di bagian bawah biasanya lebih padat, dingin, dan miskin oksigen. Sebagai ilustrasi, bayangkan Anda harus merangkak keluar dari lubang yang sangat dalam dengan membawa ransel batu. Itulah yang dirasakan oleh tunas kentang mungil Anda saat ditanam terlalu dalam. Rahasia yang disembunyikan adalah metode penanaman di permukaan yang digabungkan dengan mulsa yang tebal. Alih-alih menggali tanah dalam-dalam, Anda cukup meletakkan benih kentang Anda tepat di atas permukaan tanah yang sudah digemburkan. Setelah itu, tutupi benih tersebut dengan lapisan jerami organik yang sangat tebal. Dengan cara ini, kentang memiliki kebebasan ruang untuk tumbuh tanpa terhalang tanah liat yang keras. Sekarang kita bahas soal bibit, dan ini adalah kesalahan yang dilakukan hampir semua pemula. Mitosnya adalah, Anda bisa pergi ke pasar swalayan terdekat, membeli sekantong kentang konsumsi, membiarkannya bertunas di dapur, lalu menanamnya di kebun. Ini adalah ide yang sangat buruk dan resep pasti menuju kegagalan. Sebagai contoh sederhana, menanam kentang dari pasar itu ibarat memakai mobil balap liar untuk balapan resmi tingkat dunia. Anda tidak tahu mesin apa yang ada di dalamnya.
Kentang yang dijual di pasar swalayan biasanya sudah disemprot dengan zat kimia penghambat tunas agar awet di rak toko. Selain itu, kentang pasar seringkali membawa virus penyakit tersembunyi yang bisa menular dan menghancurkan seluruh tanah di kebun Anda secara permanen. Rahasia sukses yang sebenarnya adalah Anda harus selalu membeli bibit kentang yang bersertifikat bebas penyakit dari toko pertanian terpercaya. Bibit bersertifikat ini memang sedikit lebih mahal, tetapi mereka dikembangbiakan khusus untuk ditanam. Mereka dijamin bebas dari patogen, mematikan, dan memiliki tingkat pertumbuhan atau vigor yang jauh lebih unggul dibandingkan kentang sayur biasa. Apakah Anda tahu bahwa membiarkan kentang bertunas di tempat gelap adalah sebuah kesalahan besar? Banyak orang menyimpan bibit kentang mereka di dalam lemari yang gelap dan lembab, berharap tunasnya cepat memanjang. Memang benar tunasnya akan keluar, tetapi cobalah perhatikan bentuknya. Tunas yang tumbuh di tempat gelap akan berwarna putih pucat, sangat panjang, kurus, dan rapuh bagaikan benang basah. Saat Anda menanamnya ke dalam tanah, tunas rapuh ini akan sangat mudah patah dan mati. Inilah rahasia yang disebut proses pencahayaan atau cheating. Alih-alih menyembunyikan kentang Anda dalam kegelapan, Anda harus meletakkannya di tempat yang sejuk namun mendapatkan cahaya terang, seperti di dekat jendela. Sebagai ilustrasi, bayangkan perbedaan antara binaragawan yang berlatih di luar ruangan dan seseorang yang tidak pernah keluar kamar. Tunas kentang yang terkena cahaya akan tumbuh pendek, gemuk, berwarna hijau tua atau ungu, dan sangat kuat. Tunas berotot inilah yang akan menembus tanah dengan mudah dan memberikan tanaman awal yang sangat kokoh. Tahukah Anda bahwa menanam benih kentang utuh berukuran besar sebenarnya adalah sebuah pemborosan energi yang nyata? Mari kita pecahkan mitos kuno yang mengatakan bahwa menanam umbi yang besar akan selalu menghasilkan panen yang besar pula. Kenyataannya sama sekali tidak demikian. Rahasia yang sering disembunyikan oleh para ahli pertanian adalah teknik memotong benih kentang sebelum Anda menanamnya. Bayangkan, Anda memiliki sebuah tim sepak bola, tetapi semua pemainnya mengejar satu bola yang sama di satu titik kecil. Mereka akan saling bertabrakan dan gagal mencetak gol, bukan? Begitu juga dengan tunas kentang yang terlalu banyak tumbuh berdesakan pada satu umbi besar. Mereka akan saling bersaing, memperebutkan air dan nutrisi dari area tanah yang sama. Oleh karena itu, cara paling cerdas adalah memotong umbi kentang berukuran besar menjadi beberapa bagian. Anda harus memastikan bahwa setiap potongan memiliki setidaknya 2 mata tunas yang terlihat sehat. Ini memastikan tanaman tumbuh merata dan memiliki ruang sendiri untuk berkembang maksimal tanpa persaingan internal. Namun, ada satu langkah krusial yang tidak boleh Anda lewatkan setelah memotong benih kentang tersebut. Ini adalah poin di mana banyak pekebun gagal total karena mereka tidak sabar. Mitosnya adalah Anda harus segera menanam benih sesaat setelah dipotong agar tetap segar. Jika Anda melakukan ini, Anda sedang mengundang bencana busuk akar. Anda tidak boleh langsung memasukkan potongan yang masih basah dan berair tersebut ke dalam tanah. Mengapa demikian? Karena tanah yang lembab dan penuh bakteri akan langsung menyerang daging kentang yang terbuka, membuatnya membusuk sebelum sempat tumbuh menjadi akar. Rahasianya adalah proses penyembuhan luka. Anda harus membiarkan potongan kentang tersebut tergeletak di tempat yang kering dan bersirkulasi udara, baik selama sekitar 2 hingga 3 hari berturut-turut. Proses ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi kentang menyembuhkan lukanya sendiri. Sebagai ilustrasinya, ini persis seperti keropeng yang terbentuk saat lutut Anda terluka. Kentang akan membentuk lapisan kalus tebal yang kering seperti gabus pelindung untuk mencegah bakteri tanah masuk. Hal penting berikutnya adalah tentang suhu tanah. Banyak orang menanam kentang hanya dengan melihat kalender atau tanggalan bulan, tanpa mempedulikan kondisi tanah yang sebenarnya. Mitosnya adalah asalkan sudah masuk musim semi atau musim tanam,
maka semua akan baik-baik saja. Jika Anda menanam bibit kentang ke dalam tanah yang suhunya masih terlalu dingin dan basah, bibit tersebut hanya akan duduk diam, membeku, dan pada akhirnya akan membusuk begitu saja di bawah tanah. Rahasia dari para petani profesional adalah menggunakan termometer tanah atau mengamati tanda-tanda dari alam sekitar. Suhu tanah yang ideal untuk menanam kentang harus berada di atas 8 derajat Celcius secara konsisten selama beberapa hari berturut-turut. Sebagai contoh nyata di alam, banyak petani tradisional menggunakan aturan rumput liar. Jika Anda melihat benih rumput liar mulai berkecambah di tanah kebun Anda secara alami, itu adalah lampu hijau dari alam yang menandakan bahwa tanah sudah cukup hangat untuk menerima benih kentang Anda dengan aman dan nyaman. Sekarang mari kita bicara soal jarak tanam. Mitos yang sangat umum beredar adalah jika Anda menanam umbi kentang dengan jarak yang sangat rapat, Anda akan memanen lebih banyak kentang dari area tanah yang sempit. Ini terdengar logis, tetapi sayangnya ini sangat keliru. Menanam terlalu rapat adalah penyebab utama mengapa panen kentang Anda ukurannya sangat kecil seperti bola pingpong. Sebagai ilustrasinya, bayangkan memasukkan 10 orang ke dalam sebuah mobil kecil untuk sebuah perjalanan panjang. Semuanya akan kekurangan oksigen, merasa sesak dan tidak nyaman. Kentang Anda juga merasakan hal yang sama. Mereka membutuhkan ruang bawah tanah yang luas untuk merentangkan akar mereka dan mengembangkan umbi yang besar. Rahasianya adalah memberikan jarak tanam yang sangat murah hati. Berikan jarak sekitar 30 hingga 40 cm antara satu bibit dengan bibit lainnya di dalam barisan dan jarak 60 cm antar barisannya. Ruang ekstra ini memastikan sirkulasi udara yang luar biasa baik untuk mencegah jamur, serta ruang yang cukup untuk kentang raksasa. Mari kita bahas tentang nutrisi dan pupuk. Ada sebuah mitos bahwa kentang membutuhkan bertonton pupuk kimia kaya nitrogen agar tumbuh besar dan sehat. Jika Anda mengikuti saran ini, Anda memang akan melihat tanaman kentang yang tumbuh setinggi 1 meter dengan daun yang sangat lebat dan rimbun berwarna hijau gelap. Tetapi saat tiba waktunya panen, Anda akan menangis karena di bawah tanah sama sekali tidak ada kentangnya. Tanaman kentang akan menghabiskan seluruh energinya untuk menumbuhkan daun jika diberi nitrogen berlebih. Rahasianya terletak pada komposisi nutrisi. Kentang jauh lebih membutuhkan kalium dan fosfor dibandingkan nitrogen untuk membentuk umbi bawah tanah. Sebagai contoh terbaik, Anda bisa menggunakan kompos daun lapuk dan campuran pupuk kandang yang sudah matang sempurna. Ini memberikan nutrisi secara perlahan. Selain itu, Anda bisa menambahkan sedikit tulang ikan atau tepung tulang ke dalam lubang tanam. Makanan organik ini akan memicu pertumbuhan akar yang luar biasa masif, yang merupakan rahasia utama untuk menghasilkan umbi kentang raksasa yang Anda impikan. Pernahkah Anda bertanya mengapa banyak petani sibuk menumpuk tanah di sekitar pangkal tanaman kentang mereka saat tanaman itu mulai tumbuh tinggi? Ini bukanlah sekadar hobi memindahkan tanah tanpa alasan. Mitos di kalangan pemula adalah setelah ditanam, biarkan saja tanaman itu tumbuh secara alami tanpa intervensi. Jika Anda membiarkan tanaman kentang begitu saja, umbi kentang yang baru tumbuh di bawah tanah akan terdorong ke atas dan perlahan-lahan terpapar cahaya matahari secara langsung. Ketika kentang terkena sinar matahari, kulitnya akan berubah warna menjadi hijau pekat. Kentang hijau ini mengandung zat beracun yang disebut solanin, yang membuatnya rasanya sangat pahit dan sangat berbahaya untuk dikonsumsi manusia atau hewan. Rahasia besar yang harus Anda terapkan adalah metode pembumbunan secara berkala. Ketika tanaman kentang Anda sudah tumbuh setinggi kira-kira 20 cm, Anda harus mulai menimbun bagian bawah batangnya dengan kompos atau jerami
sisakan hanya bagian daun pucuknya saja. Lakukan proses ini berulang kali, setiap kali tanaman tumbuh lebih tinggi. Berbicara tentang pembumbunan, ada sebuah trik rahasia yang jauh lebih revolusioner daripada sekadar menggunakan gundukan tanah berat. Kita kembali ke konsep menanam tanpa menggali yang sempat saya sebutkan di awal tadi. Mitosnya adalah Anda harus menggunakan tanah liat kebun untuk menutupi batang kentang. Ini sangat melelahkan dan seringkali membuat akar kentang kekurangan udara atau kesulitan bernapas. Rahasianya adalah teknik menumpuk menggunakan material organik ringan, khususnya jerami kering berkualitas baik. Bayangkan Anda mengenakan selimut bulu yang tebal, namun ringan dan sangat nyaman saat musim dingin. Jerami berfungsi persis seperti selimut ajaib itu. Anda menumpukan jerami setebal mungkin, bisa sampai 30 cm menutupi pangkal tanaman. Jerami ini memiliki 3 fungsi luar biasa secara bersamaan. Pertama, ia menghalangi sinar matahari secara total agar kentang tidak berubah hijau. Kedua, ia menjaga kelembaban agar menguap sangat lambat. Ketiga, ia memberikan ruang longgar yang tanpa batas bagi umbi kentang untuk membesar tanpa ada perlawanan fisik dari tanah padat. Sekarang mari kita pecahkan mitos besar tentang penyiraman. Banyak pekebun pemula yang saking sayangnya pada tanaman mereka, menyiram petak kentang setiap hari sampai tanahnya terlihat seperti kubangan lumpur. Mitosnya adalah kentang butuh banyak air sepanjang waktu untuk bisa membesar. Jika Anda melakukan hal ini secara terus-menerus, Anda sebenarnya sedang menenggelamkan akar tanaman Anda secara brutal. Tanaman kentang akan kesulitan mendapatkan oksigen dari dalam tanah, dan akhirnya umbinya akan membusuk atau terserang penyakit jamur dengan sangat parah. Sebagai ilustrasi, tanah yang ideal untuk kentang itu harus terasa seperti spons pencuci piring yang sudah diperas airnya. Spons itu terasa lembab di tangan Anda, tetapi tidak ada air yang menetes saat Anda meremasnya. Rahasianya adalah melakukan penyiraman dalam dan tuntas, 1 atau 2 kali dalam seminggu, bergantung pada cuaca lokal Anda. Penyiraman yang dalam akan memaksa akar tanaman mencari air ke bagian bawah tanah, menciptakan sistem perakaran yang luar biasa kuat dan tangguh menghadapi kekeringan ringan. Pernahkah Anda mendengar istilah menanam dengan teman pendamping yang saling mendukung? Mitos yang sering terjadi di kebun sayur adalah Anda bisa menanam tanaman apa saja secara acak bersebelahan dan berharap semuanya baik-baik saja. Sayangnya, tanaman memiliki sifat seperti manusia. Mereka mempunyai teman baik dan musuh bebuyutan. Jika Anda menanam kentang bersebelahan langsung dengan tomat atau terong, Anda sedang mengundang bencana penyakit layu yang sama. Rahasianya adalah memanfaatkan tanaman pendamping yang secara ilmiah terbukti melindungi kentang. Salah satu sahabat terbaik kentang adalah bunga marigold atau kenikir. Bau tajam dari akar dan daun marigold secara alami akan mengusir serangga hama perusak yang mencoba memakan daun kentang. Sebagai contoh nyata, tanaman kacang-kacangan juga merupakan teman sejati bagi kentang. Kacang akan mengikat sedikit nitrogen gratis dari udara yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh akar kentang di sekitarnya. Trik bersahabat ini akan secara otomatis meningkatkan daya tahan tanaman Anda tanpa satu tetes pun bahan kimia pertanian. Ketika berbicara tentang hama dan serangga pengganggu yang sering membuat kita pusing 7 keliling, mitos pertama yang langsung muncul adalah Anda harus segera berlari membeli pestisida beracun untuk membunuh segalanya. Menggunakan racun keras mungkin membunuh hama ulat, tetapi hal itu juga akan membasmi semua serangga, baik cacing tanah dan lebah yang ada di kebun Anda. Anda pada dasarnya merusak seluruh ekosistem alam yang sehat. Rahasia untuk mengatasi hama perusak seperti kumbang kentang Colorado adalah tindakan pencegahan manual dan metode organik yang presisi. Percaya atau tidak,
Teknik paling efektif pada kebun skala rumahan adalah melakukan patroli pagi hari sambil membawa seember air sabun pel cuci piring. Sebagai ilustrasinya, Anda tinggal menyentuh kumbang perusak itu dengan jari dan biarkan mereka jatuh tenggelam ke dalam ember berisi air sabun tersebut. Selain itu, Anda juga bisa menyemprotkan minyak nimba alami pada sore hari ke permukaan daun. Minyak ini akan membuat daun terasa pahit dan tidak nyaman bagi hama, namun sepenuhnya aman bagi lebah yang sedang tidur di sarangnya. Satu hal yang jarang diperhatikan oleh pemula adalah rutinitas menanam kentang dari tahun ke tahun. Mitosnya adalah, jika sebuah petak tanah sukses menghasilkan kentang luar biasa tahun ini, maka Anda harus menanam kentang lagi di tempat yang persis sama tahun depan. Ini adalah kesalahan jangka panjang yang sangat mematikan. Kentang merupakan rakus nutrisi tanah dan mereka sangat rentan terhadap penyakit jamur yang bersarang di dalam tanah. Jika Anda menanam di tanah yang sama 2 tahun berturut-turut, penyakit jamur dari tahun lalu akan terbangun dan langsung melahap benih baru Anda. Rahasia para petani profesional adalah sistem rotasi tanaman yang ketat selama minimal 3 tahun. Ini berarti setelah Anda memanen kentang tahun ini, Anda tidak boleh menanam kentang, tomat, atau terong di petak tersebut sampai 3 tahun ke depan. Sebagai contoh rotasi, tahun depan Anda bisa menanam jagung, tahun depannya lagi menanam kacang hijau. Barulah di tahun keempat petak tersebut sepenuhnya aman dan bersih kembali untuk ditanami kentang tanpa ancaman penyakit lama. Ada satu senjata rahasia organik yang jarang dibicarakan namun efeknya sangat luar biasa bagi kentang Anda. Senjata rahasia itu adalah debu atau abu kayu dari perapian. Mitos yang beredar adalah semua abu kayu itu berbahaya dan akan membakar akar tanaman jika digunakan. Padahal, jika digunakan dengan dosis yang sangat tepat, abu kayu adalah emas bagi kentang. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kentang sangat haus akan elemen kalium untuk membentuk zat pati di dalam umbinya. Abu kayu murni tanpa campuran plastik yang dibakar adalah salah satu sumber kalium alami yang paling kaya dan paling mudah diserap oleh tanaman. Sebagai ilustrasi, memberikan abu kayu itu ibarat memberikan minuman berenergi yang langsung bereaksi ke tanaman Anda. Rahasianya adalah menaburkan selapis tipis abu kayu ke dalam parit atau lubang tanam tepat sebelum Anda meletakkan benih kentang. Namun, Anda harus berhati-hati dan jangan berlebihan. Terlalu banyak abu kayu bisa menaikkan tingkat kebasahan tanah, dan kentang sebenarnya sedikit lebih menyukai tanah yang bersuasana agak asam untuk menghindari penyakit kudis pada kulitnya. Perhatikan baik-baik saat tanaman kentang, Anda mulai mengeluarkan bunga-bunga kecil yang cantik. Banyak orang menganggap bunga ini hanyalah hiasan alami semata. Mitosnya adalah Anda boleh mengabaikan fase ini sama sekali. Faktanya, kemunculan bunga pada batang kentang adalah sinyal alarm biologis paling penting dari tanaman tersebut. Ketika bunga mulai mekar, itu adalah pertanda pasti bahwa di bawah tanah sana, benih-benih umbi kentang mulai terbentuk dan perlahan membesar dengan cepat. Ini adalah fase di mana tanaman Anda berada dalam kondisi paling rentan dan paling membutuhkan sumber daya air secara maksimal. Rahasianya adalah tepat pada minggu-minggu di mana tanaman sedang berbunga ini. Anda tidak boleh membiarkan tanah mengering secara drastis. Jika tanah mengering pada masa kritis pembungaan ini, umbi kentang akan berhenti tumbuh secara tiba-tiba, menyebabkan bentuknya menjadi cacat, retak-retak, atau permukaannya kasar seperti berjerawat. Sebagai analoginya, bayangkan sedang memanggang kue, tetapi Anda mematikan oven di pertengahan waktu. Anda harus menjaga kelembaban tanah dengan konsisten pada periode emas ini. Tetapi, aturan tentang menyiram dengan konsisten ini memiliki batas akhir yang sangat tegas. Mitos yang sering menjerumuskan adalah
Anda harus terus menyiram tanaman kentang setiap hari sampai 1 jam sebelum Anda memanennya agar umbinya besar dan segar. Ini adalah kesalahan besar di akhir perjalanan. Menyiram terus-menerus mendekati waktu panen akan menghasilkan kentang yang sangat berair, kulitnya terlalu tipis, dan sangat rentan membusuk ketika Anda menyimpannya nanti. Rahasia yang wajib Anda ketahui adalah kapan waktu yang tepat untuk menghentikan pasokan air atau melakukan puasa air. Ketika daun dan batang kentang mulai terlihat menguning secara alami dan tampak layu, itu adalah saatnya Anda menghentikan semua penyiraman. Biarkan tanahnya mengering dengan sendirinya selama kurang lebih 2 minggu terakhir. Sebagai ilustrasi, puasa air ini akan memaksa kentang untuk mengeraskan dan menebalkan kulit luarnya secara alami sebagai bentuk pertahanan diri. Kulit yang tebal inilah yang menjadi kunci utama agar hasil panen kentang Anda bisa bertahan utuh tanpa membusuk di gudang selama berbulan-bulan. Ini membawa kita ke pertanyaan paling membingungkan bagi pemula. Kapan waktu paling sempurna untuk memanen kentang? Mitos yang sering terlihat di iklan komersial adalah memanen kentang saat daun tanaman masih terlihat hijau segar dan indah. Meskipun Anda bisa melakukan panen muda untuk mendapatkan kentang berukuran kecil yang lezat, jika Anda mengincar panen utama yang besar dan tahan lama, memanen saat daun masih hijau adalah kerugian besar. Rahasianya adalah membiarkan tanaman tersebut benar-benar mati secara tragis di atas tanah. Ya, Anda harus bersabar sampai seluruh daun dan batang berubah warna menjadi cokelat kering dan tergeletak mati secara alami menyentuh permukaan tanah. Ini mungkin terlihat menyedihkan bagi sebuah kebun, tetapi bagi kentang, ini adalah saat di mana tanaman telah mentransfer 100% sisa energinya langsung ke dalam umbi. Bayangkan tanaman tersebut sedang mengunduh data terakhir ke dalam hard disk bawah tanahnya. Setelah tanaman benar-benar mati dan kering, barulah Anda boleh mulai membongkar tumpukan jerami untuk memanen hadiah utama Anda dengan rasa bangga luar biasa. Namun tunggu dulu, petualangan kita belum selesai persis setelah kentang keluar dari dalam tanah. Ada sebuah mitos mengerikan bahwa begitu kentang dipanen, Anda harus segera mencucinya bersih-bersih dengan air mengalir, menyikat kulitnya, lalu memasukkannya ke dalam lemari pendingin atau kulkas. Melakukan hal ini sama saja dengan menghancurkan seluruh jerih payah Anda selama berbulan-bulan. Mencuci kentang yang baru dipanen akan merangsang pertumbuhan bakteri busuk, dan menaruh kentang di kulkas akan mengubah zat patinya menjadi gula, membuat rasanya menjadi manis aneh, dan teksturnya lembek saat dimasak. Rahasia terakhir untuk mempertahankan kualitas panen Anda adalah sebuah proses yang disebut penyembuhan atau curing. Segera setelah dipanen, bersihkan saja kotoran tanah yang menempel secara lembut dengan tangan tanpa air. Kemudian, letakkan kentang-kentang tersebut tersebar di tempat yang sangat sejuk, sepenuhnya gelap, dan memiliki ventilasi udara yang baik selama kurang lebih 14 hari penuh. Proses tanpa air dan cahaya ini berfungsi menguatkan kulit luar kentang hingga menjadi pelindung yang nyaris tidak bisa ditembus oleh penyakit. Pada akhirnya, rahasia paling luar biasa yang selama ini disembunyikan bukan hanya terletak pada satu langkah tunggal yang ajaib. Mitos terbesar dari semuanya adalah pemikiran bahwa cukup dengan membeli pupuk super mahal di toko, maka panen kentang akan secara otomatis meledak. Kenyataannya, berkebun itu layaknya sebuah orkestra simfoni. Rahasia sesungguhnya adalah sinergi luar biasa dari menggabungkan seluruh metode yang telah kita bahas tadi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Anda memilih bibit bersertifikat unggul, Anda memotongnya agar tak saling berebut makanan. Anda meletakkannya di permukaan tanah yang hangat tanpa menggali parit menyiksa.
Anda melindunginya dengan lapisan jerami super tebal. Anda memberikan abu kayu dan mengawalnya dari hama dengan bijak. Lalu Anda memanen dan mengeringkannya dengan kesabaran ekstra tinggi. Menggabungkan rentetan langkah harmonis, inilah yang secara harfiah akan menciptakan efek ledakan panen fantastis di kebun belakang rumah Anda. Sebuah rahasia bertani di mana kita berhenti melawan kekuatan hukum alam dan mulai bekerja sama dengannya untuk hasil yang sempurna setiap tahunnya. Jadi, begitulah kenyataannya. Momen paling mengejutkan dari seluruh proses ini adalah menyadari bahwa selama ini kita telah mempersulit diri kita sendiri dengan menggali tanah keras berjam-jam dan menggunakan pestisida beracun. Padahal alam sudah memiliki mekanisme yang jauh lebih mudah dan brilian jika kita menggunakan metode menanam di permukaan dan lapisan mulsa tebal. Konsekuensi dari mempraktikkan rahasia sederhana ini bukan sekadar membuat tubuh Anda tidak sakit punggung lagi, melainkan jumlah panen kentang raksasa yang benar-benar akan memenuhi seluruh dapur Anda tanpa henti. Ini adalah perubahan total paradigma cara kita memandang tanah kebun. Singkatnya, perlakukan bibit Anda dengan benar. Berikan mereka ruang untuk bernapas di bawah selimut jerami, dan biarkan keajaiban alam melakukan sisanya untuk Anda. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai titik terakhir. Saya sangat menghargai waktu Anda. Jika panduan rahasia menanam kentang ini membuka wawasan Anda, mohon pastikan untuk menekan tombol berlangganan. Berikan kami acungan jempol, dan bagikan video ini ke teman berkebun Anda. Sekarang, sebelum Anda pergi, saya punya satu pertanyaan penting untuk Anda. Dari 20 trik yang kita bongkar hari ini, bagian mana yang menurut Anda paling tidak masuk akal atau paling mengejutkan saat pertama kali mendengarnya? Mari kita diskusikan pengalaman seru Anda di kolom komentar di bawah.